Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, di video kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang perpolitikan yang terjadi, dan link original video saya sertakan di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan langsung menuju ke beritanya. Let's go. Iklan kampanye gratis buat Gibran Rakabuming untuk menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Putra sulung Presiden Jokowi ini memang bukan kandidat capres ataupun cawapres, tapi banyak orang meyakini bahwa Gibran adalah masa depan PDI Perjuangan. Tidak memungkiri Gibran itu masa depan politiknya begitu cerah karena prestasi yang dihadirkannya. Dia bakal bisa melanjutkan dinasti Jokowi dalam memimpin negeri ini di masa mendatang. Nah, tentu kita sungguh senang mendengar kabar tersebut. Lalu Sobat Fobi mungkin jadi bertanya-tanya, kenapa kita perlu melihat Mas Gibran untuk masa depan? Nah, kita harus ingat kembali Sobat Fobi, kita ini benar-benar butuh karakter khusus pemimpin yang mampu melanjutkan legasi Presiden Jokowi. Dan karakter khusus itu bisa kita temukan pada sosok Mas Gibran. Nah, dari sisi karakter, visi, kebijakan, sampai kesuksesan kepemimpinannya, Mas Gibran ini punya kriteria yang sangat pantas untuk melanjutkan Presiden Jokowi. Ya, anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, memang politikus kemarin sore. Namun auranya luar biasa mempesona. Sebagai anak presiden, ekspektasi besar pun bertumpu di pundak Gibran. Kita sudah tahu Jokowi bapaknya adalah politikus ulung yang jenius. Sepak terjangnya di kancah nasional bahkan di luar negeri nggak bisa dipandang sebelah mata. Begitupun dengan Gibran. Di usianya yang muda, nama Gibran cukup mentereng. Apalagi kini rekam jejaknya dalam memajukan Solo ya luar biasa hebatnya. Sontak apa yang dilakukan Gibran di Solo menjadi catatan penting bagi imbasnya adalah kini nama Gibran menjadi incaran politikus kawakan dalam bertarung di 2024. Ya, sebut saja nama Prabowo Subianto yang gencar menjadikan Gibran patron politik anak muda yang menjanjikan. Sampai foto-foto Gibran tersebar luas bersanding dengan capres dari Partai Gerindra ini. Tentu tujuan Prabowo memasang baliho ini bukan tanpa sebab dan tujuan yang jelas ya. Walaupun kali ini Gibran nampaknya sudah mulai gerah dengan apa yang dilakukan tim sukses Prabowo ini. Politik Indonesia memang semakin kesini semakin menarik saja untuk kita simak, kita amati. Semenjak Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi wali kota Solo, coba sedikit perhatikan, media massa baik online ataupun offline tak ada berita tanpa pemberitaan Gibran. Entah itu mengangkat berita yang bermakna denotatif ataupun bermakna konotatif. Pertama kali kita membahas soal Muhaimin Iskandar yang sering kita sebut Caimin. Kehadirannya terawal kali ini di kota Solo yang memang menggambarkan banyak isyarat. Memang Caimin hanya mengatakan bahwa itu hanya silaturahmi saja dan mengucapkan selamat karena terpilih jadi wali kota kala itu. Tapi ya begitulah bahasa politikus, kita semua tentunya memahami ini ya. Kedua, kita membahas tentang sosok Fachri Hamzah. Sosok Fachri Hamzah dikenal luas masyarakat Indonesia sebagai salah satu pimpinan DPR RI dan sekarang menjadi salah satu inisiator dan juga founding father Partai Gelora. Kehadirannya juga menimbulkan banyak tanya karena semuanya tahu dia terkenal garang dalam mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Dan asiknya ketika bertemu dengan kedua anak Jokowi di Solo, kedua anak Jokowi nggak sungkan mengatakan bahwa mereka ngefans berat sama Fachri Hamzah, terutama dengan Kaisang. Terlepas beliau suka mengkritik Presiden Jokowi itu merupakan persoalan lain. Seorang kepala negara dikritik itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Dan saya sedikit mengangkat masalah itu dalam sebuah tulisan ya. Setelah itu kita beralih kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sering kita sebut sebagai Pak Basuki. Kedatangan beliau memang dibumbui dengan sesuatu yang gak enak. Bahkan hal tersebut sampai diangkat oleh Rizal Ramli di salah satu akun media
sosialnya soal perilaku Gibran yang duduk di atas bangku lebih tinggi daripada Pak Basuki. Tapi perkara itu sudah usai dan saya pun juga sudah memberikan sedikit tanggapan saya lewat tulisan saya yang berjudul Gibran lebih cerdas dari Puan dan AHY. Nah, orang terakhir yang mendatangi Gibran Rakabuming adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok, sang bos Pertamina. Dalam sebuah wawancara, Ahok menjelaskan bahwa kedatangannya bukan semata untuk menemui Gibran saja. Kedatangannya hanya untuk mampir karena keesokan harinya dia akan mengemban tugas ke Cepu. Makanya dia memutuskan untuk mampir ke Solo dan malam harinya menginap di Solo. Ahok juga nggak banyak mengeluarkan ucapan. Dia hanya berpesan kepada Gibran untuk lebih menambah lahan hijau di area kota Solo. Dan ucapan itu dibalas dengan Gibran bahwa Gibran adalah salah satu anak muda yang tumbuh kembangnya mengidolakan sosok Ahok. Dan menurut Gibran, Ahok adalah seseorang pekerja keras yang nggak suka kelemar-kelemar dalam bekerja. Maunya pekerjaan cak-cak endang beres. Begitu luar biasanya Gibran ini ya. Entah dia anak seorang presiden, entah dia menjabat wali kota Solo yang notabene-nya pernah jadi saksi karir Presiden Jokowi saat menapaki karir, atau entah betapa hebatnya media massa memberikan ruang kepada Gibran sehingga para politisi berdatangan mengunjunginya demi ikut mendapatkan popularitas juga. Kita semua nggak tahu variabel mana yang harus saya yakini kebenarannya. Tapi saya meyakini satu kebenaran bahwa Gibran, sang wali kota, memiliki magnet tersendiri yang menjadikan dia sebagai sumber daya tarik yang amat kuat. Sekarang mari kita analisis, apakah Caimin berdiri seorang diri? Jawabannya tidak. Di belakangnya memang ada PKB dan NU. Nah, meskipun PKB dan NU terpecah menjadi pendukungnya Gus Dur, bukan berarti Caimin tidak punya power organisasi di dalamnya. Begitu juga dengan Fahri Hamzah, dia juga nggak berdiri sendiri, ada Partai Gelora yang berdiri di belakang. Kita analisis sederhana aja, berapa perbincangan dan perdebatan yang akan dilakukan organisasi-organisasi saya PKB dan Gelora. Oke guys ya, memang nggak menutup fakta yang ada bahwa Gibran ini mempunyai daya tarik yang begitu besar sampai itu kehadirannya sebagai wali kota itu menarik politisi-politisi senior untuk datang berkunjung. Saking besarnya pengaruh dan daya tarik seorang Gibran, lepas dia adalah seorang anak dari Pak Jokowi. Ya, itu adalah sebuah privilege yang tidak bisa dia hindari. Dia tidak memilih untuk menjadi anak presiden. Akan tapi itu sebagai pendorong, sebagai boosting. Dia mempunyai privilege, dia mencalonkan diri, ingin membuktikan diri, dan masyarakat ingin melihat apakah Gibran ini mampu seperti bapaknya. Akhirnya prestasi yang dia buat itu akhirnya dia menjadi pusat perhatian media massa. Bahkan sampai Prabowo mendekatinya dan mengajak untuk menjadi calon wakil presidennya. Karena dinilai itu dengan Gibran menjadi wakil presiden siapapun itu akan menarik banyaknya kaum milenial untuk memilih pasangan tersebut. Gibran adalah masa depan politik bangsa ini yang terbukti ya. Dia tidak hanya membawa nama besar bapaknya, tapi dia membuktikan diri dengan memimpin sebuah daerah dan berhasil. Prestasi. Tidak hanya asal ngomong, tapi bisa membuktikan. Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya Vicky Himpong pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.